Nabi al-jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu siwa wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi rabbi atas limpahan rahmah hidayah serta maunahnya. Di pagi yang sejuk ini kita oleh Allah bisa berkumpul dalam acara sangat mulia asal rotan yauma qiyamah yang punya kesempatan mencari ilmu. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadiri kajian pagi hari. Padahal kata Pak Zainal tadi malam pagi subuh tadi ngaji, kemudian pagi ini ngaji, kemudian habis zuhur ada kajian kasku singkat, habis asar juga ada, habis maghrib pengajian. Maka semua itu amalan yang sangat bagus, karena dengan banyak mengikuti kajian panjenengan akan dipermudah berjalan melalui cita-cita hidup kita, dan memang itu harapan kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, saya diberi amanat oleh sponsorku untuk menerangkan dua hal sekaligus, sehingga kira-kira bisa membagi apa tidak. Pertama, tentang Isra dan Mi'raj. Kata-kata Isra dan Mi'raj itu mestinya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, namun sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Karena telinga kita tidak asing lagi dengan kata-kata itu, lidah kita juga tidak asing untuk menyebut kata-kata itu. Namun tetap Isra itu bahasa Al-Quran, Mi'raj juga bahasa Al-Quran, sehingga di dalam surat Al-Isra namanya saja Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti asra itu dari apa itu yang dijadikan nama surat. Asra yusri isra'an, berarti Allah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang paling jauh. Kata-kata yang paling jauh berarti besok ada masjid yang tidak jauh dari Masjidil Haram yang nilainya maksama. Ternyata betul,
Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, Nabi membuat satu masjid, namanya Al-Masjid An-Nabawi, yang kedudukannya sama. Sehingga Nabi Muhammad menganjurkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepengen rekreasi religi, maka tempatnya 3 itu. Sasaran pertama Masjidil Haram, itu namanya rekreasi religi sungguhan, yaitu haji dan umroh. Kemudian yang kedua ke Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Sedangkan masjid-masjid yang lain nilainya sama, sehingga masjid yang ada di sini Al-Huda sama dengan Masjid Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan yang lain yang tidak beda, hanya langkahnya saja. Semakin jauh kaki kita melangkah, berarti nilai pahalanya semakin tinggi. Itu kalau betul-betul melangkahnya untuk niat ibadah. Namun keberkahan masjid hanya 3 itu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali saja, berarti nilainya lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Huda Kebrawon 100.000 kali. Sama ya? 100.000 kali. Sehingga umpama panjenengan berhasil sholat tahajud sekali saja di Masjidil Haram, seolah-olah panjenengan diberi tambahan umur oleh Allah 274 tahun kurang titik. Tiap malam tahajud selama 274 tahun, itu masih kalah dengan sekali tahajud di Masjidil Haram. Makanya rugi kalau ada orang Islam kok belum pernah berkunjung ke Masjidil Haram, karena itu merupakan rekreasi religi yang sejati. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan siapa yang sholat sekali saja di Masjid Nabawi, maka nilainya lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Huda Kebrawon 1000 kali. 1000 kali, Pak. Dakwah ya, masjid dakwah. Masjid dakwah apa ya? Iya, tadi ada Al-Huda, saya sebut Al-Huda saja. Masjid dakwah 1000 kali. Kemudian siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 1 kali, maka nilainya lebih baik daripada sholat di Masjid Ad-Dakwah 500 kali. Bayangkan, itulah namanya apa? Keberkahan 3 masjid itu. Sehingga Masjidil Haram yang membangun, ada yang mengatakan Nabi Adam, kemudian hancur karena banjir tofan pada zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim yarfa'u, meninggikan lagi, Pak, karena hancur tinggal pondasi-pondasinya, lalu Nabi Ibrahim yang meninggikan. Kemudian kalau Masjid Aqsa yang membangun Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang memberi ide untuk pembangunan, Nabi Yakub yang memberi tanda di sini besok ada masjid, karena di sini adalah pancer lurus dengan pintu-pintu langit. Karena ketika Nabi Yakub kecil, Nabi Yakub ikut pamannya dalam perjalanan, dia tidur, lalu tahu malaikat banyak turun dari langit, kemudian naik lagi,
Begitu Nabi Yakub bangun, Masya Allah dia terkenan. Akhirnya tempat itu dikasih batu, kemudian dikasih cat. Besok kalau dewasa tempat itu akan dibanguni masjid. Namun belum berhasil, sudah meninggal dunia. Itu ceritanya. Itulah yang dimaksud Isra, Pak. Kemudian makna Mi'raj itu artinya apa? Alat untuk naik, Pak. Mi'rajun, alat naik. Kalau jamaknya ma'arij, berarti sekarang seperti eskalator, sehingga Nabi Muhammad tidak usah repot-repot, cukup berdiri di tempat. Nabi Muhammad sudah terangkat sendiri dari Masjidil Aqsa, tembus langit yang pertama, tembus langit yang ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidra itu artinya pohon dara. Namun jangan dibayangkan seperti pohon daranya kebraon, Pak. Banyak durinya, buahnya kecut gitu. Kalau sidrah di sana adalah terdiri dari mutiara, Pak. Karena untuk keindahan. Kemudian Al-Muntaha itu pol, ujung. Kalau Indonesia ke barat Sabah, ujung sudah ya. Kalau ke timur Merauke. Berarti setelah di Sidratul Muntaha, ilmu manusia sudah tidak mampu menjangkau, karena itu paling ujung. Namun ilmu Allah tembus. Setelah itu pun tembus semuanya. Itulah namanya Mi'raj. Kemudian yang penting untuk kita hayati, apa maksud dan tujuan Allah Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad? Ada beberapa hal yang digarisbawahi. Pertama, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu mukjizatan lahu, sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad. Mukjizat itu apa? Alat untuk mengalahkan orang kafir, Pak. Setiap nabi, setiap rasul yang ditentang oleh orang-orang kafir, lalu turunlah mukjizat untuk mengalahkan mereka, untuk membuat mereka KO. Sehingga semua nabi dikasih mukjizat, semua rasul dikasih mukjizat. Hanya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul biasanya mirip-mirip dengan ilmu tertinggi kaumnya, mirip-mirip dengan ilmu tertinggi kaumnya. Nabi Musa diutus oleh Allah pada saat itu, Pak. Ilmu tertinggi kaumnya adalah ilmu sihir, sehingga hampir setiap orang tua mengidam-idamkan agar anaknya menjadi tukang sihir. Kalau sudah menjadi tukang sihir, nanti akan diangkat oleh Fir'aun menjadi pegawainya, menjadi pendukungnya. Karena kuatnya Raja Fir'aun itu gara-gara didukung oleh tukang-tukang sihir. Dan siapapun yang menjadi anak buah Fir'aun, Masya Allah hidup makmur. Sehingga hampir orang tua bercita-cita agar anaknya jadi tukang sihir. Lah gara-gara itu akhirnya Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah mirip seperti ilmu sihir, yaitu tongkat dilemparkan berubah menjadi ular yang sejati. Kemudian tangan dikempit, begitu ditarik memancarkan sinar seperti sinar matahari. Mata manusia tidak mampu untuk menatap. Beda lagi dengan Nabi Isa.
Nabi Isa diutus oleh Allah, pada waktu itu masyarakat mulai mengembangkan ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah mirip-mirip seperti ilmu kedokteran. Yubri'ul akmaha wal abrasa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, Pak. Tanpa operasi, tanpa ganti kornea mata, kemudian kelapuk mata ini yang pentilnya lodo, Pak, sehingga jatuh saja ke bawah, Pak. Tidak ada dokter yang mampu mengganti apa namanya kalau pentilnya, Pak, kasih seperti Valcolor itu, Pak. Tidak ada yang mampu. Namun Nabi Isa mampu. Cukup dengan dielus-elus saja orang buta bisa melihat. Wal abrasa, orang yang kehilangan zat pigmen sehingga badannya putih-putih tembelong-tembelong, yang hingga sekarang obatnya pun belum ditemukan. Dengan dipegang oleh Nabi Isa, penyakit belang putih seperti itu. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Watuhyil mauta. Mauta itu isim jamak, Pak. Mufradnya mayyitun, satu mayit, mayyitani, dua mayit, mauta, beberapa mayit. Berarti Nabi Isa membuktikan bisa menghidupkan beberapa mayit, Pak. Pertama, yang ada di dalam kubur dibuka kuburnya, dibangunkan, bangun. Kemudian yang kedua, anaknya kepala desa. Kemudian yang ketiga, anaknya bujanda. Ada seorang janda punya anak laki-laki satu, Pak. Sebagai tulang punggungnya, lah kok meninggal dunia. Masa Allah susahnya, sedihnya luar biasa. Akhirnya Nabi Isa datang, cukup dipanggil-panggil langsung hidup kembali. Seperti itu. Berarti mirip-mirip seperti ilmu kedokteran. Lah beda lagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang ilmu umatnya yang tertinggi apa, Pak? Penjelajahan ruang angkasa, ilmu kedirgantaraan, sehingga Amerika mampu meluncurkan Apollo-nya ke rembulan ketika panjenengan masih kecil, Pak, ya. Iya. Namun sekarang belum mampu meluncurkan Apollo-nya ke matahari, Pak. Padahal matahari dengan kita jaraknya hanya 150 juta kilo, Pak. Padahal kalau panjenengan kepengen jalan-jalan ke matahari itu hanya butuh waktu 8 menit. Kalau kendaraannya barkun, burokun, Pak. Kilat. Apa kilat, Pak? Tiap 1 detik tek itu mampu menempuh jarak 300.000 kilo. Tek 300.000 kilo kali 1 menit kali 8 menit itu sudah sampai ke matahari. Bayangkan. Dahaban, Pak, iyaban, Pak. PP hanya butuh waktu 16 menit. Nyatanya hingga sekarang Amerika belum mampu mengidakkan kakinya ke matahari, belum ke bintang Syirah yang dulu disembah oleh bangsa Arab. Nabi Muhammad meluncur, rembulan dilewati, matahari dilewati, bintang Syirah dilewati, bintang yang cahayanya hingga sekarang belum tembus ke bumi dilewati, Pak. Sampai langit pertama diterobos, langit kedua diterobos,
langit ketujuh diterobos sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kalau tidak mukjizat tidak bisa, Pak. Dengan demikian maka panjenengan paham, karena ini merupakan mukjizat, maka Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu jasadan waruhan, ya fisik ya roh. Jangan ngomong Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hanya rohnya. Lah kalau rohnya jenengan pun sering mimpi melayang lah ya. Berarti bukan lagi mukjizat. Walaupun secara ilmiah Nabi Muhammad wafat, Pak. Karena apa? Orang itu semakin tinggi maka akan kehabisan oksigen, sehingga pesawat terbang itu tidak akan boleh terbang kalau tidak membawa oksigen buatan. Karena kalau sudah terbang di atas 35.000 kaki dari permukaan laut, Pak, maka sudah mengalami kekurangan oksigen, sehingga penumpang begini, susah nafas. Begitu oksigen buatan disemprotkan tur, akhirnya dada menjadi lega lagi. Itu makanya mereka tidak percaya kalau itu merupakan apa, Isra Mi'raj Nabi jasadan waruhan. Namun kita percaya. Itulah makanya saya katakan Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat. Karena mukjizat sampai hari kiamat, Pak, tidak akan bisa dikalahkan. Walaupun sekarang zaman teknologi canggih, Cina sudah bisa membuat matahari buatan, Pak, ya. Dan sekarang masih berupaya sungguh-sungguh untuk menghidupkan orang yang mati, Pak. Niru Nabi Isa itu. Sehingga banyak tajribah wayang percobaan mayat-mayat itu semuanya diberi alat-alat namun belum berhasil. Nabi Isa cukup dipanggil saja langsung hidup. Itu namanya mukjizat. Maka Isra Mi'raj itu pun tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj Nabi Muhammad merupakan tasliyatan lahu, Pak, hiburan. Allah sengaja menghibur Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad perlu dihibur? Iya, karena tahun itu Nabi Muhammad mengalami amul huzni, tahun berbelasungkawa. Mengapa sedih? Karena Abu Thalib backing Nabi Muhammad tentang keamanan, Pak. Mestinya Nabi Muhammad sudah mati duluan, Pak. Hanya gara-gara Abu Thalib pamannya yang melindungi, orang-orang kafir Mekah tidak berani menyentuh Nabi Muhammad. Paling-paling ngolok-ngolok lewat medsos, gitu. Hanya itu aja, ngolok-ngolok. Tapi tidak berani membunuh karena ada Abu Thalib. Kemudian setelah Abu Thalib wafat, Masya Allah brutal orang kafir itu. Tidak lama Nyai Khadijah juga wafat. Padahal Nyai Khadijah itu membackup Nabi, membackup dakwah Nabi dengan dananya, Pak. Sejak Nabi Muhammad terutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad dipensiunkan dini. Tidak usah kerja, Nyai Khadijah saja yang membiayai dakwah. Sehingga roti yang ada di Tanjung itu ya Nyai Khadijah yang membiayai itu. Semuanya dibiayai oleh Nyai Khadijah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, seandainya aku kawin dengan perempuan berawon, gagal jadi nabi. Lah gara-gara saya kawin dengan Nyai Khadijah, alhamdulillah berhasil jadi nabi. Itu omongan Nabi sendiri, Pak. Seandainya aku tidak kawin dengan Nyai Khadijah, koyok-koyok gagal jadi nabi. Karena perjuangan Nyai Khadijah di dalam membela Nabi luar biasa. Pernah Nabi Muhammad itu mau dieksekusi, Pak, di dekat Ka'bah. Semua orang sudah kumpul, Nabi sudah disarik sana tarik sini, mau ditikam.
Nyai Khadijah dengan gagah perkasanya Pak, perkak-perkak nantang semua yang ada di situ. Akhirnya mereka mundur. Coba perempuan sini ada yang berani nantang jamaah laki-laki Pak. Nyai Khadijah berani. Itulah hebatnya. Lah kok meninggal dunia? Masya Allah, berarti Nabi kehilangan dua. Kehilangan pelindung keamanan, kehilangan sumber dana perjuangan. Dan gara-gara kematian dua orang ini, Nabi Muhammad semakin berat menghadapi gangguan-gangguan dari orang kafir Mekah. Sampai secara diam-diam Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Agar tidak diketahui oleh siapapun, dia mengajak anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah pergi ke Taif. Mekah Taif itu 60 mil, berarti sekitar 90 kilo. Setelah jalan sampai di sana, lah kok ketika berdakwah door to door, lah tidak ada yang mau menerima. Bahkan pas genap hari ke-10, lah kok bos-bos yang didatangi oleh Nabi Muhammad sudah menyebar Pak. Preman-preman bayaran Pak, cepekan Pak, untuk memukuli Nabi, untuk mengusir Nabi, untuk melempari Nabi. Mereka ya senang Pak, dikasih per orang 100.000 Pak, hanya untuk mengusir Nabi Muhammad. Akhirnya mereka sudah siap di tepi-tepi jalan. Begitu Nabi Muhammad diobrak, langsung mereka serentak melempari Nabi Muhammad sampai kakinya berdarah-darah. Zaid membela, malah kepalanya gocer. Langsung dikejar. Nabi Muhammad bersembunyi, lari 4 mil. 4 mil itu berarti 6 kilo Pak. Setelah bersembunyi di pohon, di kebun, mereka kehilangan jejak. Kemudian tidak lama Nabi Muhammad kedatangan penjaga kebun, lalu memberi hadiah sedompol pohon anggur. Nabi mengatakan bismillah, dimakan. Penjaga kebun terkejut. Loh, kamu mengucapkan apa? Bismillah. Loh, orang Arab tidak ada yang kenal bismillah. Kata Nabi, lah kamu dari mana itu? Nawi. Oh, berarti kamu ini dulurnya Nabi Yunus. Oh iya itu. Akhirnya dia satu-satunya orang Taifah yang masuk Islam. Budak yang bernama Adas. Makanya tempat dialog dia dengan Nabi Muhammad sekarang dibangunnya apa Pak? Masjid Adas. Silakan jenengan jalan-jalan. Kalau umroh, jalan-jalan ke Taif, mampir Masjid Adas. Setelah Nabi Muhammad agak sehat, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan pulang, lalu dempok lagi di kaki gunung Pak. Kemudian Nabi Muhammad sendepel, malaikat Jibril turun. Kemudian siapa? Malaikat penjaga gunung turun menawari jasad. Nabi tidak mau. Karena apa? Nabi punya pemikiran yang tua-tua tidak mau menerima dakwah saya, tidak apa-apa. Moga-moga saja dari tulang punggung mereka lahir generasi yang mau beriman kepada Allah. Nah inilah yang harus jangan teladani Pak. Dakwah itu jangka panjang. Kalau yang sepuh-sepuh tidak mau menerima, tidak apa-apa, ben mati itu. Moga-moga saja anak cucunya bisa menerima Islam. Ternyata betul. Landilalah ketika Nabi bersandar Pak, tempat sandaran Nabi itu membentuk ada bekasnya. Gara-gara itulah akhirnya apa? Zaman dulu langsung dibanguni masjid, namanya Masjid Ku, Kaf wawo ain kuun, artinya apa? Siku-siku. Hanya ini hingga sekarang tidak diperbaiki Pak. Karena apa? Pinggir embong tol
sehingga kalau dibuat tempat rekreasi ndak ada parkirnya, Pak. Akhirnya jenengan hanya bisa lihat dari apa? Dari bis saja. Itulah. Lah setelah Nabi Muhammad, Pak, memahami dakwah di Mekah sudah ndak bisa, dakwah di Taif tidak bisa, sehingga Nabi manusia biasa, sedihnya luar biasa. Pada saat sedih itulah akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad, diajak rekreasi, gitu, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali ke Masjidil Haram, kurang dari 1 malam. Hal inilah yang diteladani oleh guru-guru SD Muhammadiyah, SMP, SMA, SMK, Pak, ya. Habis semester diajak rekreasi. Kembali, padahal di sana kan banyak sungai. Bahaya, Pak, ya. Mestinya Pak rekreasi. Pesantren itu, Pak, itu religi. Nah kalau ke tempat-tempat sama dia dari masjid meluncur ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Banyak malaikat. Tiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di situ, Pak. Yang selesai pulang tidak kembali untuk selama-lamanya, sehingga disebut Baitul Ma'mur, rumah yang ramai sekali, karena tiap hari malaikat yang masuk ke situ 70.000, keluar 70.000. Kalau jenengan punya masjid jangan dikasih nama Baitul Ma'mur, kalau jamaahnya hanya 30 noleng gelundung hanya telu, Pak, subuh wong telu. Jangan diberi nama Baitul Ma'mur, ganti aja rumah sepi. Namun menguntungkan, Pak. Jamaah di masjid yang sepi itu menguntungkan. Kenapa? Nah kalau masjidnya sepi kan nggak usah rebutan kan, selalu dapat sop pertama, itu untungnya itu. Makanya cari saja jamaah di masjid-masjid yang sepi itu, dan dapat nilai pahala yang luar biasa. Lah setelah Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Pak, melihat kebesaran Allah itu, akhirnya alam nasroh laka sodrok, dada Nabi Muhammad dibikin lapang oleh Allah sehingga tidak sedih lagi, dan itu merupakan peringatan Allah. Orang hidup itu tidak boleh menggantungkan Abu Thalib. Orang hidup tidak boleh menggantungkan Nyai Khadijah, tapi Allahus Somad. Koyok-koyok kalau tidak dipegangi oleh Abu Thalib yang kafir itu, dakwah akan mati. Jangan, enggak. Jangan beranggapan tanpa Khadijah dakwah akan macet, enggak. Banyak kok uang di saku panjenengan, Pak. Tidak hanya Nyai Khadijah kan itu. Makanya jenengan kalau berjuang tidak ada dana, jangan sedih. Kalau malah bersandar kepada bos-bos itu, jenengan akan dibikin kayak seperti Nabi, menggantungkan Abu Thalib, menggantungkan Khadijah, kedua-duanya dibikin mati agar Nabi sadar bahwa hidup jangan itu yang digantungkan. Allah lah, Allahus Samad. Kemudian yang ketiga, Pak, Isra Mi'raj merupakan ikhtibarul iman, Pak, ujian keimanan itu. Sehingga ketika terjadi Isra Mi'raj itu jenengan diuji oleh Allah, percaya apa tidak, percaya apa tidak, kan begitu. Sedangkan kekuatan pandang manusia itu ada 3, Pak, ya. Kekuatan pandang manusia ada 3. Pertama, memandang sesuatu dengan mata telanjang, Pak. Kalau melihat sesuatu dengan mata telanjang,
jauh remang-remang, jauh lagi tidak kelihatan. Bisa melihat saya, Pak. Kelemahan ya. Kedua, ada pula manusia melihat sesuatu itu dengan ilmu, yaitu mikroskop. Akhirnya dari bisa dengan teleskop, benda-benda yang jauh, yang tinggi bisa kelihatan, namun dengan teleskop tidak kelihatan. Kok tidak kelihatan, neraka akhir tidak kelihatan. Makanya yang paling sempurna adalah memandang dengan mata iman. Kalau orang menilai Isra Mi'raj dinilai dengan pandangan mata telanjang, tidak percaya, Pak. Mesti Nabi Muhammad wafat. Karena apa? Di sana itu setelah wilayah udara, atasnya wilayah antariksa, kemudian atasnya lagi apa itu seperti cairan tembaga yang panas, Pak. Siapapun yang melintasi mesti cair, hangus, terbakar, itu mesti mati. Itu kalau memandang dengan mata ilmu. Namun kalau mata iman enggak. Lagi api pun bisa dingin ketika digunakan membakar Nabi Ibrahim. Orang soleh pun menyemplung ke neraka, api neraka pun dingin, Pak. Itu kan kehendak Allah. Makanya pandanglah terjadinya Isra Mi'raj itu dengan pandangan iman. Makanya setelah Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, pagi harinya, Pak, Nabi duduk di bawah kaki Gunung Safa menghadap ke Ka'bah. Dilalah ketemu Abu Jahal. Langsung Abu Jahal mendekat, "Mat, ada berita baru apa, Mat?" Gitu. Kata Abu Jahal, "Nabi Muhammad ada, Bu." Apa? "Tadi malam aku Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram, kurang dari 1 malam." Masya Allah, Pak. Abu Jahal tertawanya ndak bisa menahan, Pak. "You sampel," katanya. "You sampel." Karena apa? Menurut Abu Jahal tidak mungkin, wong mereka itu kan sering pergi ke Palestina, Pak, naik onta itu berbulan-bulan. Kalau sekarang enak, kalau jenengan kepingin dari Mekah ke Palestina naik bis, Pak, 1 hari 2 malam nyampe itu. 1 hari 2 malam itu kalau pakai bis. Kalau pakai sepur cepat itu 1 jam 300 kilo, berarti ya tinggal sekitar 4 jam baru sudah nyampe ke Palestina itu. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, kau mau cerita seperti tadi di hadapan orang banyak? Kalau kamu mau, aku sanggup. Aku mengundang semua penduduk Mekah, aku yang membiayai, aku yang menjamin segala-galanya, yang penting kamu mau mengatakan itu." Kata Nabi Muhammad, "Oke, siap." Gitu. Masya Allah, Abu Jahal seneng, Pak, kepingin menunjukkan kepada masyarakat kalau Muhammad itu majnun, gila. Buktinya apa? Cerita aneh-aneh itu. Namun sayang, gagal itu. Mengapa gagal? Baru berusaha membuat undangan, Pak, itu. Berusaha pesan roti kepada Pak Zainal itu. Lah kok ketemu Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal ngomong, "Kang, kamu percaya itu?" Apa? Nabi Muhammad katanya tadi malam Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa.
meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi kurang dari 1 malam. Abu Bakar ngomong, apa Nabi Muhammad ngomong begitu? Iya. Kalau Nabi Muhammad ngomong begitu, aman tuh, aku percaya. Sudah. Abu Jahal godok ketek, astagfirullah, gaya saya ini. Astaga, gitu. Kamu ini sampel. Ngomong tidak pakai otak itu. Kata Bakar, tidak pakai otak, pakai iman. Kalau Nabi yang ngomong, aku percaya. Gara-gara itulah akhirnya apa? Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah As-Siddiqah, Maryam As-Siddiqah, Muhammad Al-Amin. Ini kan Muhammad Al-Amin lah ya. Ya, tonggo jenengan Muhammad Al-Amin itu. Itu kan julukan. Akhirnya gagal, Pak. Nah, itulah bukti bahwa memandang itu karena 3 itu. Ada pandangan pakai mata telanjang, pandangan pakai mata ilmu, pandangan pakai mata iman. Dengan pandangan mata iman kita percaya ada Mas Rokib, ada Mas Adit yang selalu meliputi jenengan. Hanya bagusnya apa? Mas Rokib itu malaikat, Pak. Coba seandainya manusia, Pak, jenengan ketika mandi dicuwol, Pak, dijeblek plak gitu. Tapi karena malaikat aman gitu. Layak sunawah ma'amarom wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah hebatnya malaikat. Berarti apa? Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan. Kemudian yang berikutnya apa? Isra Mi'raj itu menunjukkan betapa pentingnya kewajiban salat. Ahamiyatu fardhis shalah. Pentingnya kewajiban salat. Bayangkan perintah haji Jibril yang turun, perintah zakat Jibril yang turun, kemudian perintah apapun Jibril yang turun menyampaikan. Namun perintah sholat lah kok Jibril turun mengajak Nabi Muhammad naik ke sana bertemu sendiri dengan Allah. Lah ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad pulang dengan membawa 3 oleh-oleh. Oleh-oleh pertama apa? Kewajiban sholat. Kemudian oleh-oleh yang kedua 2 ayat terakhir di surat Baqarah, amanah Rasul dan la yukalifu. Kemudian oleh-oleh yang ketiga apa? Sabda Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, man mata min ummatika la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah. Siapapun umatmu yang mati tidak melakukan kesyirikan, maka pasti melebu swarga. Nah, berarti apa? Jenengan harus betul-betul menghindari kesyirikan itu. Bisa Pak Bu ya? Bisa? Iya. Tenang Bu ya. Jenengan tadi ke sini ikhlas apa tidak? Bagus, berarti nggak syirik Bu. Kalau riya syirik Bu. Termasuk apa? Syirik asli. Itu susah itu. Makanya jenengan harus selalu berupaya. Nah, setelah panjenengan tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban yang betul-betul istimewa, akhirnya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Yang kedua, tidak ada amal-amal ibadah yang bila ditinggalkan menyebabkan orang jadi kafir, kecuali sholat. Orang Islam tidak puasa Ramadan tanpa uzur, dia tetap dianggap sebagai orang Islam, namun dosa. Orang Islam sudah mampu haji, namun tidak haji, dia tetap dianggap sebagai orang Islam, namun dosa. Orang Islam yang punya kekayaan sudah mencapai nisab dan 1 haul 1 tahun tidak mengeluarkan zakat, dia tetap dianggap sebagai orang Islam, namun dosa. Namun kalau ada orang kok tidak salat, berubah kan? Menjadi apa? Kafir. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, man taraka sholatan
faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sholat maka kafirlah dia. Apa ya? Kafir. Hanya ulama-ulama kita memahami orang meninggalkan sholat itu ada dua itu. Ada meninggalkan sholat karena kemalasan. Lah kalau ada orang sudah bersahadat, KTP-nya ya Islam, kawinnya ya Islam, namun sholat tidak karena malas, bila mati masih boleh disolati. Karena apa? Karena belum dianggap kafir itu. Hanya perilakunya. Kufrun amaliyun, kafir perilaku. Namun apabila ada orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, maka batal Pak imannya, dan dia resmi disebut kufrun i'tiqadiyun, akidahnya sudah kafir. Makanya bila mati tidak perlu disolati. Begitu. Namun ada secara global man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir, karena kafir mati tidak usah disolati. Tapi ulama membagi tadi, ada kafir karena kemalasan, ada karena kepercayaan. Kalau kepercayaan tidak usah disolati, kecuali kalau mudin ya, tidak nyolati repot itu ya. Makanya jangan jadi mudin gitu, dan aman, tidak ada tekanan macam-macam. Kemudian bukti pentingnya sholat apa? Awalu ma yuhasabu. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisabkan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan amal jahat yang pertama kali dihisab adalah darah. Darah itu amal jahat yang pertama kali dihisab oleh Allah, tentang darah. Makanya orang Islam jangan sampai menumpahkan darah. Darahnya sendiri jangan, darah orang lain jangan, illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Ketika perang baru boleh menumpahkan darah. Ketika melaksanakan keputusan hakim baru boleh. Karena zina mukson baru boleh. Kemudian selain itu jangan coba-coba menumpahkan darah orang. Itu paling pertama dihisab oleh Allah. Kemudian amal baik yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah ini ya, hati-hati. Jenengan mulai balik hingga sekarang kira-kira ada ndak sholat wajib yang jenengan tinggalkan? Kemudian pernah ndak, kalau bagi jenengan yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, kira-kira sholat panjenengan itu diterima oleh Allah apa tidak? Karena pakaian panjenengan kena najis itu, atau wudhu panjenengan tidak sempurna. Nah, makanya di dalam hadis dijelaskan ada manusia, kata Nabi, ketika amal sholatnya dihisab oleh Allah, mulai dari balik sampai dia wafat, mestinya amal sholat wajibnya itu taruh 5.000, ternyata hanya 4.800, berarti bolongnya 200 Pak. Begini ini Allah ngomong, hei malaikat, coba cari, barangkali orang ini punya tabungan sholat sunnah gitu. Cari, kalau ketemu bawa ke sini. Akhirnya malaikat tak ngecek Pak, di BRI dicek, di BCA dicek, di BNI dicek, di BTM Pak ya dicek Pak, BXI dicek. Ternyata ditemukan Pak amal sholat sunnah dia. Kemudian setelah ditemukan, disetorkan kepada Allah, lalu digunakan untuk memenuhi lubang-lubang sholat wajib yang pernah ditinggalkan atau yang tidak diterima. Setelah penuh baru diterima. Setelah diterima, maka semua amal baik yang lain pun diterima. Namun apabila tabungan sholat sunnah tidak ada,
sementara jatah sholat wajibnya kurang, maka dia ditinggal. Allah akan meriksa orang lain. Sudah antri berjam-jam, ternyata ditinggal begitu saja Pak ya. Jangan siap berdiri 50 tahunan loh Pak itu. Terpautnya 50 tahun. Orang Islam yang fakir-fakir sudah masuk ke surga 50 tahun, orang Islam yang sugih-sugih belum masuk surga. Mengapa? Karena menyelesaikan NPWP-nya itu. Lah, kalau panjenengan sholat jenengan diperiksa ternyata kurang dan tidak ada tabungan sholat sunnah, jenengan akan terlantar itu. Walaupun tetap pada akhirnya masuk surga kan, namun terlantar. Makanya Ramadan sudah dekat kan. Nah, usahakan tambal sholat wajib panjenengan yang kosong-kosong itu dengan memperbanyak sholat sunnah, wabil khusus di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja panjenengan tidak sempat memperbanyak sholat sunnah, lalu kapan jenengan sempatnya melakukan sholat sunnah? Kan begitu kan? Inilah hal-hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kemudian poin yang kedua tentang Syahrul Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Lebih-lebih maklumatnya sudah disampaikan kepada panjenengan, berarti tanggal 23 Maret kita sudah kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagai bukti kemuliaan bulan Ramadan, Pak, pertama kata Nabi bilang Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dicancang oleh malaikat. Kadang-kadang orang bertanya, Pak, katanya setan sudah dicancang. Mengapa masih banyak orang Islam di bulan Ramadan melakukan kemaksiatan itu? Nah itu Pak, jawabannya ada dua Pak. Ada jawaban akal-akalan Pak. Apa akal-akalannya Pak? Karena terbiasanya dia dipengaruhi oleh setan di bulan lain, akhirnya ketika Ramadan tiba, setan sudah tidak mempengaruhi, karena setan pun butuh cuti Pak ya, cuti Pak. Namun orang Islam tetap melakukan kemaksiatan. Berarti apa? Kemaksiatan yang dilakukan orang Islam di bulan Ramadan itu bukan dorongan setan Pak, tapi dorongan nafsunya sendiri. Mengapa kok terdorong? Karena sebelum Ramadan tiba dia sudah dilatih oleh setan melakukan kemaksiatan, sehingga ketika Ramadan tiba tanpa didorong sudah melakukan sendiri. Karena apa? Itulah karakter kata ahli ya. Orang itu kalau dibiasakan jamaah sampai 40 hari saja dia akan terbiasa jamaah. Kalau sudah membiasakan diri sholat malam 40 hari saja sudah menjadi karakter. Maka setannya begitu. Itu alasan pertama Pak. Alasan yang kedua, menurut hadis Pak, ternyata setan-setan yang diikat oleh malaikat itu salatinuhum Pak, bos-bosnya Pak, sultannya Pak, pangeran-pangerannya, seperti pangapnya gitu, dan rambilnya, dan dimnya, dan remnya itu ya, itu yang diikat oleh malaikat. Lalu balok-balok ini keliaran gitu, sehingga tetap menggoda. Makanya panjenengan tetap harus hati-hati. Kemudian apa arti pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Ini bisa hakiki, bisa majazi. Buktinya apa? Coba orang Islam kalau jangan perhatikan Pak, di tiap bulan Ramadan rata-rata semangat ibadahnya tinggi, ya tadi. Nah, ya. Jamaahnya tinggi, mesti itu rame terus, duhanya mesti dikerjakan, sodakohnya mesti banyak. Itu bukti terpengaruh oleh terbukanya pintu surga.
terpengaruh oleh apa? Tertutupnya pintu neraka. Sehingga ketika Ramadan dijak koncone, yuk jalan-jalan, yuk kemana? Kendoli, moh poso-poso. Kemana? Guyangan, moh poso-poso. Nah, itu terpengaruh oleh apa? Tertutupnya pintu neraka. Ya, itu keutamaan pertama, Pak. Kemudian keutamaan yang kedua, ternyata bulan Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya kitab-kitab Allah yang unggul-unggul itu. Pertama, Taurat turun di bulan Ramadan. Kedua, Injil turun di bulan Ramadan. Ketiga, Zabur turun di bulan Ramadan. Kemudian keempat, Suhufu Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim juga turun di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Paham ya? Itu yang membuat bulan Ramadan menjadi istimewa, karena tempat turunnya kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga yang membuat Ramadan menjadi istimewa adalah fihi furidos siyam. Di dalam bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Mengapa? Kewajiban puasa saja kok membuat Ramadan menjadi istimewa? Iya, Pak. Karena puasa itu adalah kewajiban khusus untuk orang-orang mukmin itu. Orang kafir tidak diwajibkan, sehingga ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang dipanggil orang yang merasa punya iman, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang merasa punya iman, puasa. Berarti yang tidak punya iman jalan, silahkan makan terus, silahkan minum terus, silahkan gawe anak terus. Itu makanya karena Ramadan itu karena puasa Ramadan itu kewajiban hanya untuk kita, Pak, maka panjenengan tidak perlu, Pak, repot-repot hari-hari seperti ini gawe spanduk itu ditulisi hormatilah saya yang sedang berpuasa. Tidak perlu. Masa melakukan ibadah kok minta dihormati? Pernah jenengan ngomong hormatilah saya yang melakukan sholat? Pernah? Hormatilah saya yang menunaikan ibadah haji? Pernah? Tidak pernah. Mengapa? Poso saja kok minta dihormati? Kan begitu. Kalau jangan ngomong pala, kalau pas siang hari perut saya lapar, kerongkongan saya kering, tahu-tahu ada orang kafir makan minum es podeng di depan saya, Pak. Kan jarak, kan membuat emosi. Jawab saya, jangan emosi, malah harus berterima kasih kepada mereka. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan innas shaim idza ukila indahu tusolli alaihil malaikah hatta yafrugha. Orang yang berpuasa, Pak, kemudian ada orang makan minum di sampingnya, maka malaikat sibuk mendoakan rahmat kepada orang yang sedang berpuasa. Terus ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia, rahmatilah dia, ampunilah dia. Itu malaikat terus berdoa seperti itu sampai orang yang makan tadi selesai. Berarti untuk kan jenengan tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung. Jadi alhamdulillah, gara-gara ada orang makan minum di samping panjenengan, maka panjenengan dapat bonus. Apa bonusnya, Pak? Doa malaikat. Malaikat makhluk suci, doanya mustajab, sehingga panjenengan akan memperoleh pengampunan dari Allah gara-gara doa malaikat,
panjenengan dapat rahmah dari Allah gara-gara didoakan oleh malaikat. Makanya setelah jenengan menghadiri kajian pagi hari ini, besok siapa yang masih M, Bu? Ada yang masih M? Tolong ya, jangan seperti saya dulu kecil ya. Di waktu saya kecil dulu, Masya Allah, itu dulur-dulur saya yang perempuan itu menderita itu. Waktu Ramadan pas datang bulan, menderita. Karena apa? Mau makan tidak berani. Karena yang lain poso kabeh itu. Karena kelaparan Pak, akhirnya ambil nasi, dibungkus, dibuntel anduk, pura-pura pergi ke WC Pak. Langsung mangan lep dewis. Dan tidak ketahuan orang lain gitu. Itu kuno Pak. Justru yang baik apa? Ketika suami istri panjenengan haid, silahkan jenengan maca Quran. Dek, sini Dek, ambil makanan, silahkan makan di sampingku. Nah, begitu Pak. Jenengan harus membaca Quran, istri makan gitu. Lap. Saat ini saya kesunduk gitu. Giginya lemah gitu. Suwe, gak mari-mari Pak. Berarti apa? Malaikatnya gak mari-mari dunga. Nah, itu kan bagus itu. Jenengan membantu suami. Setelah jenengan selesai makan, panggil anak kecil. Nah, dulangi di sisi suami kan begitu. Itu menambah pahala buat suami. Itulah santainya Islam. Karena kita sadar puasa itu memang kewajiban untuk orang mukmin, non mukmin tidak perlu ikut-ikutan. Nanti malah lapar, kurang gizi. Nah, itu aja. Kita tidak apa-apa, kan begitu. Kemudian perlu diketahui, walaupun puasa itu merupakan ibadah yang betul-betul diwajibkan, Pak. Namun perlu diingat, kutiba. Kutiba itu kan fi'il mabni majhul, Pak. Berarti majhulun, fa'ilnya itu tidak kelihatan. Siapa yang ngongkon Pak? Tidak ada. Kutiba alaikumusiyam. Tidak ada yang ngongkon Pak. Bukan begini, katabawahu alaikum asyama. Bukan begitu. Mengapa kok dirahasiakan? Ini ada pengertian Pak. Puasa itu memang ibadah yang penting. Sehingga umpama Allah tidak menyuruh, orang pun tetap poso. Siapa yang menyuruh? Dirinya sendiri. Poso ben gak terlalu gembrot. Nah, ada kan itu? Nah, kalau poso dengan tujuan ben tidak gembrot, tiwas lesu gak ono pahalane. Kemudian kalau tidak disuruh diri sendiri, yakin disuruh dokter, Bu, kolesterol panjenengan terlalu tinggi, Bu, panjenengan perlu diet, Bu. Nah, ya, dokter yang nyuruh. Karena dokter yang menyuruh, jenengan hanya dapat sehat toh, tidak dapat pahala. Atau kepala suku yang menyuruh, kan begitu kan? Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah puasa. Sampai pelak yang menyuruh dirahasiakan, karena makhluk mesti poso. Jangankan manusia Pak, hewan saja poso Pak. Tahu Pak, jangan poso? Pitik Pak, ayam itu poso Pak. Setiap mengklaim puasa. Mengapa puasa? Ben fisiknya panas. Karena panas berarti apa? Nanti 21 hari telur sudah netas-tas. Kalau bebek mentok 27 hari netes. Karena apa? Poso. Berarti hewan saja poso. Masuk jenengan gak poso. Kan begitu kan? Makanya sebagai orang mukmin harus puasa, karena puasa itu apa? Ibadah yang luar biasa, ajruhu ghairu muhaddad, pahalanya tidak ada batas. Beda dengan salat ya. Sendirian 1 derajat, 1 bagu, 1 karung. Jamaah 27 karung gitu. Mengapa kok karung ya Pak? Karena ada takbir pahala sendiri, tahmid pahala sendiri kan? Fatihah pahala sendiri kan. Nah kalau hanya 1 derajat berarti 1 tok, jenengan ngomong wah gak usah sholat lah, cukup subhanallah 20 gadane 20 awabar 20 kan begitu kan. Makanya saya katakan 1 derajat apa sama dengan 1 karung yang isinya macam-macam. Jamaah 27.
Sedekah 1000 menjadi 700.000. Wa yudhaifu liman yasha. Namun poso tidaklah. Tidak ada keterangan poso itu. Li untuk aku kata Allah. Wa ana azjibi, dan akulah yang akan membalas. Makanya orang poso itu ada 3 itu. Ada poso, tidak ada pahala. Karena ketika poso dia masih ikut kuliah Pak. Di mana itu? Di acara ngelaba, acara hok, acara apa lagi Pak? Di TV itu? Ya itu kan. Itu. Berarti apa? Garai posonya tidak ada nilai pahala. Bahkan kadang-kadang bisa batal. Yang kedua, hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahala. Kemudian ada yang gugur kewajibannya dan dapat pahala. Dan pahalanya luar biasa, dirahasiakan. Enak mana Pak? Ditentukan pahalanya dan tidak itu. Ya jawabannya lihat pegawai negeri Pak. Ya, pegawai negeri tiap bulan yang 4 juta yang 4 juta terus sehingga belum bagi-bagi amplop wis ngerti. Oh paling-paling 4 juta kan gitu kan. Akhirnya apa? Orang yang punya potensi meningkatkan kinerjanya tidak mau Pak. Mereka apa? Ganduloni. Saya sungguh-sungguh ya 4 juta, santai ya 4 juta. Akhirnya pegawai itu rata-rata Pak. Makanya beda dengan sholat Pak. Makanya apa puasa? Coba kalau Allah yang menilai kan lain gitu. Hal ini bisa jenengan bandingkan. Ada seorang lulusan arsitek Pak. Anyaran itu, dia daftar ke proyek itu, diterima oleh bosnya. Kemudian dia ngomong, Pak tiap bulan saya digaji berapa? Udah usah tanya gaji, kerja saja dulu. Nanti saya yang akan menentukan. Oke. Ternyata 1 bulan, Masya Allah bagusnya luar biasa Pak, kerjanya. Dikasih gaji 20, isrin 20. Bulan berikutnya semakin meningkat Pak, kerjanya itu dikasih gaji salasin 30 juta. Bulan keempat lebih meningkat Pak, kerjanya itu akhirnya arba'in dikasih 40 juta. Bulan kelima santai Pak, santai. Akhirnya akhir bulan digaji Pak berapa? 10 juta. Bulan berikutnya malah nemen Pak, akhirnya surat PHK melayang Pak. Sekarang enak mana itu? Ayo Pak, kan betul kan? Makanya ketika bulan Ramadan usahakan Pak, aktivitas panjenengan ngelaba, kumpul-kumpul dengan orang, atau buka-buka HP yang tidak genah harus dihentikan poso. Poso ndak ingat pintu neraka ditutup. Maka jenengan buka sendiri kan itu kan? Maka naudzubillah min dzalik. Itu yang menyebabkan Ramadan menjadi bulan yang suci. Kemudian yang berikutnya Pak, di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin. Namun ingat, Lailatul Qadar Pak, di dalam Islam itu ada 2 Pak. Ada Lailatul Qadar yang terjadi sekali seumur dunia. Itulah Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah yang ditempatkan di Baitul Izzah. Berarti di langit yang paling dekat dengan kita Pak, ada istana namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran dititipkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang paling bawah di 1 hari, 1 malam yang disebut Lailatul Qadar, 1 bulan yang disebut Syahrul Ramadhan alladzi unjila fihil Quran hudan linnas. Lah setelah Al-Quran berada di Baitul Izzah Pak, baru Al-Quran diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad
tadrijian, secara berangsur-angsur. Iqra turun dulu, Pak. Kemudian sampai surat yang paling akhir, Pak. Ayat paling akhir. Apa, Pak? Paling akhir? Ya, itu. Ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Memakan waktu 23 tahun, Pak. Diturunkan sedikit demi sedikit, tiap bulan atau 2 bulan sekali, macam-macam. Atau mungkin 3 bulan sekali. Niru panjenengan, Pak. Ngaji akad pagi 3 bulan sekali. Maka tadrijian turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur, memakan waktu 23 tahun. Namun ada yang mengatakan al-yauma akmaltu itu bukan ayat yang terakhir turun, tapi apa? Wattaku yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yudlamun. Surat Baqarah, sebelum ayat terpanjang di Al-Quran. Apa itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Sebelum itu wattaqu yauman. Lah sekarang yang benar mana ya? Podo-podo benernya apa? Hanya bisa menggunakan apa? Kalau thariqatu tarjih, metode tarjih tidak bisa, Pak. Karena apa? Hadis itu sama-sama sahihnya. Sehingga tidak bisa tarjih. Karena tidak bisa ditarjih, maka menggunakan metode kedua, thariqatul jama'i, metode penggabungan. Hadis yang menerangkan al-yauma digabungkan dengan hadis wattaqu yauman. Ternyata bisa, Pak. Apa itu? Al-yauma akmaltu lakum, ayat yang terakhir turun tentang hukum. Tentang syariat. Itu ditutup dengan al-yauma akmaltu. Sehingga sejak al-yauma akmaltu turun, maka hukum sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Mulai A sampai Z, mulai alif sampai ya, lengkap sudah. Kemudian setelah itu ayat-ayat tentang tarhib, menyenang-nyenang, tarhib menakut-nakuti, basir memberi kabar gembira, indar memberi kabar ancaman, masih turun. Ketika Nabi Muhammad usianya tinggal 9 hari, turunlah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat bahum la yudlamun. Setelah itu Nabi gerah, kemudian sampai wafat. Jadi wattaqu itu turun, Nabi masih masih hidup 9 hari. Sedangkan al-yauma akmaltu lakum turun, Nabi masih berumur, masih punya sisa hidup 81 hari. Jadi al-yauma turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, Pak, ya, pada hari Jumat itu yang disebut dengan al-hajjul akbar itu, ya, itu turun al-yauma akmaltu. Kemudian Nabi pulang masih hidup 81 hari, baru meninggal dunia. Dengan demikian ayat yang terakhir turun tentang hukum al-yauma, ayat yang terakhir turun secara umum adalah wattaqu yauman. Titik. Kesimpulannya, Pak, waktunya lebih sedikit, Pak, maaf. Kesimpulannya, untuk menyambut bulan Ramadan, pertama, panjenengan harus melakukan ibadah puasa, kecuali yang sakit. Boleh untuk tidak poso tapi wajib qadha. Kemudian bagi yang tidak bepergian, kalau bepergian boleh untuk tidak poso tapi wajib qadha. Kemudian umpama poso boleh, Bu? Boleh. Pergi tetap poso boleh? Pergi mokal boleh? Baik mana? Baik mana? Baik buka. Ada yang baik poso? Nah,
Kalau jenengan mengatakan baik poso, berarti niru Allah. Wa antasumu khairul lakum. Walaupun Anda sakit, Anda pergi, kalau tetap poso itu lebih baik untuk panjenengan. Kalau jenengan tadi jawab lebih baik mokal, niru Nabi, Pak. Niru Nabi. Karena Nabi pernah ngomong, laisa minal biri as-saumu fis safar. Tidak termasuk perbuatan baik poso di waktu bepergian. Jadi kalau jangan ngelencer kok poso, Pak, gak apik gitu. Itu kata Nabi. Lah, Pak, kok aneh? Al-Quran mengatakan poso lebih baik, Nabi mengatakan muka lebih baik. Berarti kan tanakut, kontradiksi. Jawabannya tidak, Bu. Memang bepergian itu ada dua. Ada bepergian yang memberatkan orang, sehingga membuat orang poso loyo. Maka kalau loyo harus mokel. Namun ada bepergian yang tidak membuat orang loyo, maka silahkan poso. Coba sekarang jenengan dari Surabaya ke Jakarta naik bis super eksekutif. Kursinya hanya berapa, Pak? 22 ya. 111 hanya 23. Itu Masya Allah, Pak. Walaupun poso tidak terasa lapar, tidak terasa haus, Pak. Lenyeng itu, Pak. Makanya lebih baik poso. Kemudian kalau jenengan pergi ke Jakarta dari Surabaya naik bis, Pak. AC alami gitu. Penumpangnya berjubel-jubel. Sampai Jombang berhenti, Bakul Asongan naik turun gitu. Kemudian sampai Nganjuk berhenti lagi, naik turun. Kemudian sampai Madiun berhenti lagi. Kalau panjenengan poso, Pak, elek, Pak. Geblak jenengan. Kalau geblak berarti apa? Dompetnya pindah tangan. Tas panjenengan pindah tangan. Elek apa elek? Elek. Berarti apa? Mokel lebih baik. Pertanyaan saya, kalau panjenengan berposo pas pergi naik pesawat, poso orang. Ayo jauh. Puasa, sungguh, Bu? Kuat? Saya jamin tidak kuat. Coba kalau panjenengan poso sudah zuhur, kemudian pergi ke bandara, meluncur ke Mekah karena umroh, gak kuat, Bu, poso. Kenapa? Gak maghrib. Gak maghrib. Ya, karena terpaut 4 jam, Bu. Gak maghrib jenengan akhirnya kelaparan. Makanya naik pesawat pun harus hitung-hitung gitu. Pergi kemana? Ke barat berarti mokel. Nah, kalau ke Australia timur gak mokel. Karena apa? Se-Indonesia saja ada wita. Terpaut 2 jam kan? Maka kalau pergi ke arah timur poso saja, Bu. Karena pas sebentar lagi maghrib, itulah liku-likunya itu, ya. Kemudian isi Ramadan dengan qiyamul lail. Tadi manfaatnya, Bu, ya. Untuk apa? Barangkali selama mulai dari balik hingga wafat, sholat wajib dengan ada yang lubang-lubang kan, tutupi dengan qiyamul Ramadan itu tarawih. Kemudian yang ketiga tadarus, minimal khatam 1 kali. Karena Nabi Muhammad itu rutin, Pak. Tiap Ramadan darus dengan malaikat Jibril. Nabi membaca, Jibril menyemak sampai tamat. Jibril membaca, Nabi menyemak sampai tamat. Kecuali di tahun terakhir, Nabi sudah selesai khatam 1 kali, Jibril turun lagi, ngejak darus lagi sampai 2 kali khatam, lalu mati. Nah, saya punya teman, Pak. Dia baru poso 15 hari sudah khatam sekali, tapi dia sudah cuti gitu. Nah, mengapa tidak ditambah? Mau mati gitu. Nabi Muhammad khatam ping pindho langsung mati gitu. Nah, itu guyonan, Pak, ya. Nah, kan jenengan boleh niru seperti Abu Utsman. Utsman itu tiap malam khatam sekali, Pak. Pagi hari dia mengumpulkan pundi-pundi emas, malam hari mengumpulkan pundi-pundi pahala di waktu Ramadan, sehingga 1 bulan Ramadan khatam mesti ping 30, Pak. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tiap Ramadan khatam 60 kali. Jenengan berapa jatahnya? Namun ingat loh, ya, tadarus. Apa harus, Pak, artinya? Tadarus apa? Bacaan plus, tidak sekedar maca tapi apa?
habis dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, itu namanya tadarus, Pak. Sehingga jenengan tidak perlu berusaha khatam ping 50, tapi baca tadarus, yaitu lafadznya dibaca, terjemahan dibaca, karena panjenengan orang Kebraon, bukan orang Arab. Kalau orang Arab mau cotok sudah paham, sama dengan panjenengan membaca radar Surabaya, tinggal mau cotok kan ya. Makanya untuk jenengan tidak perlu banyak-banyakan, yang perlu baca itunya. Kemudian nomor berikutnya, jangan lupa cari Lailatul Qadar karena khairun min alfi syarin. Kemudian kalau bisa Pak, tambah satu. Apa itu? Had umroh. Karena Nabi Muhammad mengatakan al umrotu fi Ramadan kahijatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama Nabi. Pahalanya hebat. Silakan. Sudah daftar dulu. Program 26 hari atau full satu bulan Ramadan, silahkan. Itu mumpung ada kesempatan. Kalau haji terlalu lama kan, kalau umroh sekarang bisa berangkat. Kemudian yang paling akhir, kasratul doa, memperbanyak doa. Kenapa? Coba lihat, kutiba alaikum ayamam ma'dudah, kemudian ukhilalakum, kemudian apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu satu ayat disisipkan oleh Allah di tengah-tengah ayat tentang poso. Bayangkan, apa artinya itu? Menunjukkan di waktu Ramadan, di waktu poso, jangan lupa berdoa. Itu pesannya begitu. Perbanyak doa. Karena apa? Doa musoim itu sangat mustajab. Kemudian berdoa di bulan Ramadan sangat mustajab. Berdoa di Lailatul Qadar sangat mustajab. Maka silakan perbanyak doa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.